Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 9 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat Bapa, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari Sabat dalam perbaktian kami hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu dan bahkan sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Job Sijabat. Kepada Saudara Job, kami persilahkan. Selamat malam, renungan malam kita 9 Agustus 2025 berjudul Penasehat memberikan nasihat yang diilhami. Ayat ini, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. 2 Korintus 2 ayat 4. Ketika saya pergi ke Colorado, saya begitu terbebani bagimu sehingga dalam kelemahan saya menulis banyak halaman untuk dibacakan di pertemuan perkemahanmu. Lemah dan gemetar, saya bangun pukul 3 pagi untuk menulis surat kepadamu. Allah berbicara melalui tanah liat. Engkau mungkin berkata bahwa komunikasi ini hanyalah sebuah surat. Ya, memang sebuah surat, tetapi didorong oleh Roh Allah untuk membawa ke dalam pikiranmu hal-hal yang telah ditunjukkan kepada saya. Dalam surat-surat yang saya tulis ini, dalam kesaksian yang saya berikan, saya menyampaikan kepadamu apa yang telah Tuhan sampaikan kepada saya. Saya tidak menulis satu artikel pun di surat kabar, hanya mengungkapkan gagasan saya sendiri. Itu adalah apa yang telah Allah bukakan di hadapan saya dalam penglihatan. Sinar cahaya yang berharga yang bersinar dari tahta. Suara apa yang akan Anda akui sebagai suara Allah? Kuasa apa yang Tuhan miliki untuk memperbaiki kesalahanmu dan menunjukkan jalan hidupmu sebagaimana adanya? Kuasa apa untuk bekerja di gereja? Jika engkau menolak untuk percaya sampai setiap bayangan, ketidakpastian dan setiap kemungkinan keraguan disingkirkan, engkau tidak akan percaya. Keraguan yang menuntut pengetahuan sempurna tidak akan pernah menyerah pada iman. Iman bertumpu pada bukti, bukan demonstrasi. Tuhan menuntut kita untuk menaati suara kewajiban ketika ada suara lain di sekitar kita yang mendesak kita untuk menempuh jalan yang berlawanan. Kita dituntut untuk sungguh-sungguh memperhatikan suara yang berasal dari Allah. Kita harus melawan dan menaklukkan kecenderungan hati, serta menaati suara hati nurani tanpa berunding atau berkompromi, agar dorongannya tidak berhenti dan
kehendak serta kendali keinginan pun terhenti. Firman Tuhan datang kepada kita semua yang tidak menolak rohnya dengan memutuskan untuk tidak mendengar dan menaati. Suara ini terdengar dalam peringatan, nasihat, dan teguran. Itu adalah pesan terang Tuhan bagi umatnya. Jika kita menunggu panggilan yang lebih keras atau kesempatan yang lebih baik, terang itu mungkin akan padam dan kita akan tertinggal dalam kegelapan. Selected Messages, Book 1 halaman 27 sampai 28. Sekian renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pendeta layanan Saudara Job. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini dikutip dari buku Selected Messages, Book 1, yang merupakan surat dari Nyonya Ellen G. White kepada Dr. David Pawson, tanggal 14 Juni tahun 1906. Apa latar belakang dan maksud Nyonya White menuliskan suratnya kepada Dr. Pawson? Siapa Dr. Pawson? Dr. Pawson adalah seorang dokter dan pemimpin dalam pelayanan kesehatan Advent yang terlibat aktif dalam pengembangan sanatorium dan pelayanan medis Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Amerika Serikat, dan menerima langsung nasihat dan peringatan dari Nyonya Ellen G. White. Dr. Pawson dikenal sebagai direktur dan pendiri sanatorium di Hinsdale, Illinois bernama Chicago Sanitarium atau Battle Creek Sanitarium, dan juga Benevolent Association pada awalnya. Tokoh penting dalam pengembangan pelayanan medis Advent di wilayah Amerika Utara, khususnya dalam pelayanan kepada orang miskin dan kaum urban. Ellen G. White menulis kepadanya karena ia adalah pendukung tulisan-tulisan dan pelayanan Nyonya Ellen G. White. Tetapi dalam suratnya kepada Dr. Pawson menyatakan pandangan yang terlalu meninggikan tulisannya. Seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan atau tulis adalah setara dengan 10 perintah Allah. Dr. Pawson kadang menafsirkan tulisan-tulisan Ellen G. White secara berlebihan yang menyebabkan pandangan tidak seimbang terhadap nubuatan dan otoritas rohani. Oleh sebab itulah Nyonya White mengklarifikasi dan mengoreksi terhadap pandangan Dr. Pawson tersebut. Sekaligus peringatan terhadap kecenderungan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan di kalangan umat, baik anggota Masih Advent Hari ke-7 maupun bukan umat Gereja Masih Advent Hari ke-7 di zamannya dan di zaman kita sekarang ini. Sebab tulisan Nyonya White diilhamkan oleh Allah kepada semua umat manusia. Apa yang dituliskan oleh Dr. Pawson kepada Nyonya White sehingga Nyonya White memberikan nasihat kepadanya? Di dalam buku Selected Messages, Book 1, halaman 24, paragraf 2 dituliskan. Dalam surat Anda berbicara tentang pelatihan awal Anda untuk memiliki iman yang teguh pada kesaksian-kesaksian dan berkata, saya dituntun untuk menyimpulkan dan sangat yakin bahwa setiap kata yang Anda ucapkan di depan umum maupun secara pribadi, bahwa setiap surat yang Anda tulis dalam segala keadaan sama terilhamnya dengan 10 perintah Allah. Dr. Pawson menyangka bahwa semua perkataan dan tulisan Nyonya Ellen G. White diilhami setara dengan 10 perintah Allah. Ellen G. White menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Seperti Alkitab, tulisan-tulisan Ellen White adalah hasil ilham Allah melalui manusia, bukan dikte langsung dari Allah. Terdapat unsur ilahi dan manusiawi, sebagaimana Kristus adalah anak Allah dan anak manusia. Selanjutnya, Nyonya White menuliskan dalam buku yang sama, halaman 25, paragraf 2 berkata, 10 perintah Allah diucapkan oleh Allah sendiri dan ditulis oleh tangannya sendiri. Ini membuktikan bahwa tulisan Nyonya White tidak sama, sebab tulisannya diilhamkan oleh Allah, sedangkan 10 perintah Allah
ditulis oleh jari ataupun tangan Allah sendiri. Perintah-perintah itu merupakan karya ilahi, bukan karya manusia. Namun Alkitab, dengan kebenaran yang diberikan Allah yang diungkapkan dalam bahasa manusia, menyajikan kesatuan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Kesatuan semacam itu ada dalam kodrat Kristus, yang adalah anak Allah dan anak manusia. Demikian pula halnya dengan Alkitab, sebagaimana halnya dengan Kristus, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam renungan malam pada waktu lalu dikatakan bahwa variasi gaya dalam penyampaian kebenaran para penulis berbeda dari sudut pandang masing-masing, namun tetap dalam harmoni atau keselarasan. Perbedaan gaya dan fokus tidak menandakan kontradiksi atau pertentangan. Tentang hal ini, Nyonya White sampaikan di dalam Selected Messages buku 1, halaman 26, paragraf 1 berkata, Allah berkenan menyampaikan kebenarannya kepada dunia melalui perantaran manusia, dan Dia sendiri melalui Roh Kudus-Nya memampukan manusia dan memampukan mereka melakukan pekerjaannya. Dia membimbing pikiran dalam memilih apa yang akan diucapkan dan ditulis. Harta karun itu dipercayakan kepada bejana-bejana tanah liat, namun tetap saja berasal dari sorga. Kesaksian itu disampaikan melalui ungkapan bahasa manusia yang tidak sempurna, namun itu adalah kesaksian Allah dan anak Allah yang taat dan percaya melihat di dalamnya kemuliaan kuasa ilahi, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tulisan Nyonya Ellen G. White adalah peringatan dari Tuhan. Ia menyampaikan pesan yang telah diberikan Tuhan kepadanya melalui penglihatan dan mimpi. Tulisan-tulisannya bukan sekedar pendapat sendiri, tapi hasil dorongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, menolak kesaksiannya sama dengan menolak Roh Allah. Menganggap tulisannya hanyalah pendapat pribadi berarti menghina Roh Kudus. Banyak orang menolak terang yang telah diberikan karena keraguan dan ketidaktaatan. Banyak yang berdalih mengabaikan kesaksian-kesaksian itu dengan mengatakan, Saudari White atau Nyonya Ellen G. White dipengaruhi oleh suaminya. Kesaksian-kesaksian itu dibentuk oleh roh dan penilaiannya. Yang lain berusaha mendapatkan sesuatu dari saya yang dapat mereka tafsirkan untuk membenarkan tindakan mereka atau untuk memberikan mereka pengaruh. Demikian Nyonya White mengatakan di dalam tulisannya. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 230, paragraf 4, berkata, Firman Tuhan datang kepada kita semua yang tidak menolak rohnya dengan memutuskan untuk tidak mendengar dan menaati. Suara ini terdengar dalam peringatan, nasihat, dan teguran. Itu adalah pesan terang Tuhan bagi umatnya. Jika kita menunggu panggilan yang lebih keras atau kesempatan yang lebih baik, terang itu mungkin akan padam dan kita akan tertinggal dalam kegelapan. Apa hasil dari surat Nyonya White kepada Dr. Paulson? Hasil atau inti dari surat Ellen G. White kepada Dr. Paulson adalah penegasan posisi yang seimbang tentang sifat ilham dalam tulisan-tulisannya. Nyonya Ellen G. White dengan jelas meluruskan kesalahpahaman Dr. Paulson yang terlalu mengagungkan setiap kata yang dia ucapkan atau tulis, seolah-olah semuanya setara dengan firman Allah seperti 10 perintah Allah. Nyonya Ellen G. White menjelaskan bahwa Tuhan tidak mengilhamkan kata-kata secara langsung dalam setiap kesempatan, tetapi menginspirasi pikiran dan para penulis sehingga menuliskannya dengan gaya bahasa dan kepribadian mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa tulisan-tulisannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan Alkitab. Kesaksian atau tulisannya bertujuan untuk mengarahkan umat kembali kepada firman Tuhan, bukan menjadi standar baru yang menggantikan kitab suci atau Alkitab. Ajakan Ellen G. White kepada Dr. Paulson dan umat mengajak umat untuk menghargai tulisan-tulisannya sebagai terang kecil yang menunjuk kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Dalam buku Colporteur Ministry, halaman 125, paragraf 2, berkata, Alkitab,
kurang diperhatikan. Dan Tuhan telah memberikan terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar. Oh, betapa banyak kebaikan yang akan tercapai jika kitab-kitab yang berisi terang ini dibaca dengan tekad untuk menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Akan ada kewaspadaan 1000 kali lipat lebih besar, penyangkalan diri 1000 kali lipat lebih besar, dan upaya yang teguh. Dan lebih banyak lagi yang sekarang akan bersuka cita dalam terang kebenaran masa kini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jelaslah dari renungan malam ini memberikan pengertian kepada kita bahwa tulisan Nyonya Ellen G. White atau sering disebut sebagai tulisan roh nubuat yang diilhamkan oleh Allah adalah terang yang kecil. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menuntun kita kepada terang yang lebih besar. Kita mengakui tulisan roh nubuat sebab tidak bertentangan dengan Alkitab. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami percaya bahwa roh nubuat adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kristus yang diberikan kepada Nyonya Ellen G. White. Biarlah kami tekun membaca dan mempelajari tulisan roh nubuat yang menuntun kami membaca dan mempelajari Alkitab dengan tekun setiap hari. Kami diperkaya dengan pengetahuan firman Allah yang walaupun dituliskan oleh Nyonya White dan para nabi, tetapi dituntun oleh roh Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami senantiasa dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan memiliki keberanian untuk bersaksi. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Mohon ampuni kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.